selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dalam Sapa Senja. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Kita patut bersyukur kita memperoleh kesempatan untuk sekali lagi kita belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kitab Mazmur pasal 46. Kita akan membaca ayat yang ke-11. Mazmur pasal 46 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kita akan belajar kata diam di sini berasal dari kata rapa, yang artinya pertama, diam karena kita menyadari keterbatasan kekuatan diri kita. Harus kita akui, siapapun kita, apapun kedudukan kita, apapun tingkat pendidikan kita sangat terbatas. Kita menyadari bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan untuk sekedar hidup saja kita sangat membutuhkan Tuhan. Jadi diam yang pertama adalah kita menyadari keterbatasan kekuatan diri kita. Diam yang kedua artinya adalah berhenti sejenak. Meredalah sejenak. Tenanglah sejenak dari kepanikan dalam hidup. Saya tidak tahu apa yang sedang kita alami pada hari-hari ini. Mungkin ada masalah, persoalan, pergumulan yang kita merasa itu begitu berat. Kita merasa kita tidak sanggup dan kita terkadang terlalu khawatir sampai kita menjadi panik. Nah, firman Tuhan sore hari ini katakan, diamlah sejenak, berhentilah sejenak, tenanglah sejenak. Karena ketika kita tenang, kita akan bisa berdoa. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ketika ada dalam persoalan, ada dalam masalah, kalau kita menjadi panik, kita tidak bisa berdoa. Jadi mari kita mau tenang sebentar supaya kita bisa berdoa. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi ketika dalam masalah, persoalan dan pergumulan yang berat, mari kita mau berdoa kepada Tuhan Allah kita. Kita akan kembali di dalam Mazmur pasal 46 yang tadi kita baca. Kita lanjut. Dikatakan diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Nah, Allah di sini adalah Elohim. Arti dari Elohim yang pertama adalah Allah pada posisi tertinggi. Allah yang unggul, Allah yang tidak terkalahkan. Tadi di ayat tadi kita baca, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Jadi tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan dan Allah yang kita sembah. Tidak ada yang lebih unggul daripada Tuhan dan Allah kita. Karena Tuhan dan Allah kita tidak pernah terkalahkan, tidak bisa dikalahkan. Kita patut bersyukur kita bisa mengandalkan Tuhan Allah kita, Allah Elohim. Kemudian yang kedua, arti dari Elohim adalah Allah yang besar, Allah yang perkasa, Tuhan yang benar. Kita bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang ke-9 dan yang ke-10, firman Tuhan katakan, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Kita lihat betapa dahsyat
apa yang bisa Tuhan kerjakan untuk memberikan pertolongan kepada kita. Sebagai penutup, kita baca di dalam Ayub pasal yang kelima ayat 8 dan 9. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Amin. Firman Tuhan katakan, ajaib apa yang Tuhan perbuat. Biar jiwa kita benar-benar menyadarinya dan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.